Halo sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya, dan kiranya channel YouTube saya ini dapat memberikan pencerahan dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Saya berdoa kiranya hari demi hari pengetahuan kebenaran firman Tuhan semakin bertambah, sehingga iman kita semakin bertumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan. Sahabatku, dimanapun Anda berada, silakan ikuti penjelasan video saya. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin Anda ketahui, boleh silakan WhatsApp di nomor 0812 5876 9200. Follow Jonsung, YouTube dan Facebook saya. Jika Anda senang dengan apa yang saya lakukan, tolong like, subscribe, dan share. Kiranya semakin banyak orang mengenal kebenaran firman Tuhan. Sahabatku, dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai komposisi iman. Ya, kita akan berbicara mengenai komposisi iman. Apa itu iman? Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah definisi dari iman. Ya, tetapi komposisi iman itu apa? Nah, komposisi iman itu terdiri dari 3 hal. Pengenalan, knowledge, perasaan, feeling, dan kehendak, will. Itu adalah komposisi iman. Ada 3 komposisi iman. Ya. Jadi iman definisinya tadi saya katakan yang di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi komposisinya, isi dari iman itu apa? Pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Jadi orang harus tahu lebih dahulu, baru bisa menimbulkan perasaan untuk mengasihi. Kalau dia tidak pernah mengenal, tidak pernah tahu tentang Tuhan, bagaimana dia bisa ada perasaan untuk mengasihi Tuhan? Dan bagaimana dia bisa ada kehendak, tindakan, perbuatan yang menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan, padahal dia tidak pernah mengenal Tuhan. Nah, oleh sebab itu pengenalan itu yang pertama. Ini sama seperti cinta. Orang harus tahu dulu siapa orang itu, dia baru bisa menimbulkan feeling, kasih, mencintainya. Setelah itu baru timbul kehendak. Jadi iman itu sama dengan cinta sebenarnya. Harus tahu dulu, menggugah hatinya, kemudian timbul untuk melakukan. Ya, sesuai dengan perintah pengetahuan yang dia ketahui. Nah, sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kalau kita baca dalam kitab Roma, ya, kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 13, di sini ada dikatakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, ini timbul pertanyaan terus kan? Ini logikanya Paulus. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi harus ada mekanisme orang mendengar firman Tuhan, mendengar Injil, baru dia bisa diselamatkan. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengasihi Tuhan, bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan tanpa mendengar Injil keselamatan. Dia harus tahu dulu. Jadi pastikan komposisi imanmu kuat, terdiri dari pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ini seperti satu meja yang kakinya 3. Kalau Anda hanya punya pengetahuan tapi tidak menggugah hatimu, tidak ada perasaan mengasihi, itu hanya sebatas seperti seorang yang mempelajari sejarah saja, tapi tidak ada menggugah hati untuk mengasihi Tuhan. Anda hanya sebatas pengetahuan. Nah, tapi kalau tidak ada pengetahuan, hanya punya semangat, perasaan mengasihi. Banyak hari ini orang ikut Tuhan hanya dengan semangat, teriak-teriak, haleluya, haleluya, tapi tanpa pengetahuan yang jelas. Ketika mereka menghadapi sebuah pergumulan hidup, pencobaan hidup, ujian, ditanya ini, ditanya itu, mereka mulai bingung. Karena mereka tidak punya isi pengetahuan yang kuat, sehingga tidak lama kemudian akan murtad, akan meninggalkan keyakinannya. Karena mereka mungkin hanya sebagai keturunan menjadi Kristen. Hanya sebatas dilahirkan jadi Kristen, ya sudah jadi Kristen. Tapi tanpa pengetahuan yang kuat.
Ketika ketemu jodoh A, jodoh B yang agama lain, langsung pindah agama. Kenapa? Karena hanya mengasihi Tuhan dengan perasaan tanpa pengetahuan. Iman tanpa pengetahuan ini bahaya, ya. Jadi hanya iman yang buta sebenarnya. Itulah Tuhan katakan, orang buta menuntun orang buta. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, pastikan imanmu memiliki pengetahuan yang kuat dalam hal firman Tuhan. Pastikan Anda mengasihi Tuhan yang sungguh-sungguh dan tak terbendung oleh apapun juga. Dan pastikan Anda melakukan perintahnya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Itu jelas. Jadi sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, ya, ini kita harus sungguh-sungguh mengerti ini. Kalau tidak kita akan tersesat. Oke? Apakah Anda hari ini sudah mengetahui tentang Tuhan Yesus? Ya, harus ditambah. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kalau tidak, maka imanmu akan hanya sekedar iman saja tanpa ada perasaan mengasihi Tuhan dan kehendak untuk melakukannya. Nah, inilah nanti akan menjadi sia-sia. Ya, sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, nah saya ingin melihatkan Anda satu layar ini, ya. Pengetahuan orang tentang Tuhan. Oke. Nah, pengetahuan orang tentang Tuhan ini bagaimana? Nah, begini. Ada orang bodoh berkata tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Sah-sah saja. Saya tidak ada masalah kalau orang mau berkata tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Ya, terserah. Tetapi Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 14 ayat 1, "The fool had said in his heart, there is no God." Ya, orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Ya, enggak apa-apa mereka mau katakan apa, tapi bagi Alkitab mengatakan itu mereka adalah orang bodoh. Nah, kita sekarang coba tanya kepada orang ateis, ya. Kita tanya kepada orang ateis 3 bukti bahwa saya percaya ada Tuhan, ada Allah. Pertama, alam semesta. Mungkinkah alam semesta ini terjadi dengan teori Big Bang? Tiba-tiba di dalam sebuah nebula bulat lalu meledak, bom, lalu jadilah planet Saturnus, Neptunus, Bumi, Mars, Jupiter, Merkurius, segala macam. Itu tidak mungkin. Pasti ada kreator, ada pencipta langit dan bumi, alam semesta ini yang begitu luas. Kalau tidak ada yang penciptanya, tidak mungkin bisa ada alam semesta ini. Jadi sama seperti kalau kita misalnya ambil abjad A, B, C, D sampai Z, kemudian kita gunting satu-satu huruf, lalu kalau kita langsung tiba-tiba lempar undi begitu, jatuh, bisa nggak jadi sebuah buku? Tidak bisa kan? Bagaimana bisa jadi sebuah buku? Kalau hanya dengan lempar, tidak mungkin. Harus ada orang yang super jenius yang menulisnya, mengarangnya, baru bisa jadi sebuah buku. Nah, demikianlah alam semesta ini yang begitu kompleks, yang begitu luar biasa. Kalau bumi kita dekat sedikit dengan matahari, kita kepanasan. Kalau jauh sedikit, kita kedinginan. Bunga-bunga berwarna-warni, bermacam-macam. Bagaimana itu bisa terjadi dengan kebetulan? Gitu loh. Nah, bagaimana manusia hari ini bisa percaya bahwa alam semesta ini terjadi, tidak ada yang ciptakan dan tidak ada Tuhan? Mereka bagaimana bisa mengatakan demikian? Ya, itu membutuhkan apa? Justru saya bilang bodoh, karena tidak pakai logika, tidak pakai akal sehat. Nah, kemudian bukti yang kedua, hati nurani manusia. Tuhan taruh hati nurani di dalam diri manusia sehingga manusia bisa mengetahui apa itu baik, apa itu tidak baik, ya. Apa itu dosa dan apa itu dosa, apa itu yang suci, apa itu yang tidak bermoral. Itu Tuhan taruh hati nurani ke dalam manusia. Manusia tahu apa itu membunuh, apa itu mencuri. Kalau Anda kasih monyet, buah apel 10 biji, kemudian dia main-main dengan apel 10 biji, Anda ambil 1, dia nggak akan tahu. Anda ambil 2, dia nggak akan tahu. Karena dia tidak punya
akal budi. Dia hanya punya insting, tapi tidak punya akal budi yang cukup. Dari dulu sampai sekarang, pernah nggak lihat monyet buat rumah dari semen, batu bata? Kan tidak pernah. Nah, manusia punya akal budi, punya hati nurani yang Tuhan taruh, sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, sahabatku dimanapun Anda berada, dengan hati nurani ini kita bisa mengetahui bahwa sungguh-sungguh ada Tuhan yang menciptakan alam semesta dan menciptakan dunia dan menciptakan manusia yang serupa gambar dengannya. Oke, kemudian yang ketiga, Alkitab membuktikan. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita temukan banyak hal, ya, pengajaran-pengajaran dalam Alkitab. Allah yang Maha Kasih menuliskan bukunya di Alkitab. Kasihnya standarnya paling tinggi dari buku manapun di dunia ini. Tidak ada buku di dunia ini yang lebih tinggi standar kasihnya daripada Alkitab. Hanya di Alkitab menulis, kasihlah musuhmu, berdoalah mari mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada saya temukan di kitab lain. Kitab lain hanya perang, perang, perang. Itu sungguh menyesatkan. Sahabatku yang terkasih, ya, Alkitab juga menceritakan bagaimana secara detail kisah penciptaan manusia sampai berakhirnya dunia ini. Hanya di Alkitab kita bisa tahu itu. Tidak ada di kitab lain. Ya. Hanya di Alkitab menceritakan bagaimana bumi ini dengan pengetahuannya bulat. Ya. Segala macam. Ada yang di kitab lain bumi itu kayak kertas katanya. Datar. Jadi dilipat, digulung. Aduh, konyol sekali. Jangan diketawakan sama orang, para ilmuwan dan saintis. Jadi sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan, 3 bukti ada Allah. Alam semesta, hati nurani, Alkitab sudah membuktikan. Jadi ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, masuk ke dalam otakmu, diolah, diharapkan masuk ke dalam hatimu, dan menggugah hatimu untuk mengikut Tuhan. Dan mengakui bahwa ada Tuhan. Nah, kemudian ada pilihan. Orang ateis selalu berkata, oke, saya tidak percaya ada Allah. Oke, kalau engkau tidak percaya ada Allah, tidak ada masalah. Tapi kita lihat akibatnya. Pilihan. Misalnya, seseorang percaya ada Allah dan seorang percaya tidak ada Allah. Kalau orang yang percaya ada Allah, ya, ternyata nanti ketika dia mati, ya, nanti, ya, tidak ada Allah, gitu loh. Dia rugi nggak? Nggak rugi kan? Saya percaya ada Allah. Saya hidup baik. Saya hidup dengan bermoral. Saya hidup dengan takut akan dosa. Saya hidup dengan benar. Tapi kalau mati ternyata tidak ada. Apakah saya rugi? Saya kan tidak rugi juga kan? Paling rugi sedikit. Apa? Ya, paling tidak bisa ikut orang-orang ya seperti dunia ini. Ya. Tetapi kalau orang percaya tidak ada Allah dan ternyata nanti ada Allah, maka dia akan binasa, dihukum oleh Allah di neraka. Mengapa? Karena kalau ada Allah, pasti ada surga dan ada neraka. Tidak mungkin Allah yang maha adil tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Pasti ada sebuah tindakan pertanggungjawaban dari setiap manusia. Jadi sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, ya, saya mau katakan lebih baik kita percaya ada Allah. Lebih baik kita beriman bahwa ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Terlebih lagi kita percaya kepada ada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi, yang datang ke dunia ini, dihukumkan di kayu salib, menebus dosa kita semua. Sehingga kita bertobat, kita mengaku, Tuhan, aku menyesal. Terima kasih engkau telah mati di kayu salib menebus semua dosa saya. Sekarang saya mau percaya kepadamu sungguh-sungguh, dan saya mau mengikut engkau dengan setia. Saya harap apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah setia, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi. Jika sahabatku memiliki pokok doa, pergumulan, permasalahan, apapun yang hendak engkau sampaikan, sampaikanlah. Silakan WhatsApp saya di nomor 081258769200. Saya akan berdoa untukmu, apapun yang terjadi. Di dalam hidupmu, saya yakin dan percaya, Tuhan kita Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dahulu, sekarang dan selama-lamanya tak pernah berubah. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.